cek cek 됐어. Cek 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 he. Yuk buat adik-adik yang di belakang boleh maju lagi biar lebih dekat lagi. Yang di belakang boleh maju lagi, masih ada kursi yang kosong nih. Di baris pertama, kedua, ketiga diisi dulu. Yuk yang di belakang, kakak-kakaknya boleh bantu biar adik-adiknya boleh maju ke depan.
tes. Kakak-kakak. Cek. Tes. Tes. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa banget. Luar biasa. Iya. Kakak tahu deh, pasti adik-adik tahu kita mau ngapain. Sekarang kakak mau nyapa dulu adik-adik yang hadir di tempat ini. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Sekarang Kak Yansen gantian. Oke, Coba yang di rumah tuh Kak. Kita mau sapa teman-teman yang ada di Zoom juga nih Kak. Kita Iya. sapa dulu ya. Shalom adik-adik yang ada di Zoom. Shalom. Wah, banyak ya Kak. Banyak banget Kak. Wah. Ada di situ, ada di sini gitu. Iya. Harusnya Kak berarti kira-kira ada 10.000 anak yang nonton. Amin. Amin ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Natalnya hari ini, kakak yakin kalian udah gak sabar. Tapi kita mau baca dulu deklarasi Pentakosta ketiga. Yes. Bukan. Oke. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih tepuk tangan. Wah, Oke, adik-adik yang ada di tempat ini dan yang ada di Zoom, kita akan memulai ibadah Natal pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan sebuah cerita nih adik-adik dari teman kita. Pasti pada penasaran dong yang ada di rumah dan yang ada di sini. Siap-siap, duduk yang manis ya. Jangan ada yang ngobrol lagi. Duduk yang manis, yang tenang. Jaga adik-adiknya, kokonya, dan cicinya bisa untuk menenangkan adik-adiknya. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik nanti. Bye-bye. Bye-bye. Duh,
udah sekolah online capek, udah nggak bisa jalan-jalan. Sekarang mama malah nyuruh-nyuruh aku buat ikutan ibadah Natal lagi. Mama bawel banget sih nyuruh-nyuruh aku ikutan ibadah Natal. Mumpung ada acara ibadah Natal, aku ikutan itu aja. Udahlah, mau tidur aja, aku capek. Luis pun tertidur dan Shalom semuanya, shalom adik-adik. Shalom. Shalom semuanya. Wah, rame banget nih kita ini. Wow. Nah, shalom semuanya teman-teman maupun adik-adik yang ada di tempat. Kakak percaya bahwa kalian bersuka cita. Nah, adik-adik dan teman-teman, kita nggak cuma punya teman-teman yang ada di sekarang yang ada di tempat. Nah, kita juga punya teman-teman yang ada di Zoom. Nah, kakak mau ajak kalian dan kakak juga mau ajak kakak-kakak yang lain untuk menyapa adik-adik yang di Zoom. Yuk, kita sapa adik-adik yang di Zoom. Shalom adik-adik yang di Zoom. Shalom. Wah, kayaknya rame banget yang di Zoom nih. Wow. Halo adik-adik yang di Zoom, kalau misalnya kalian mau kasih sapa-sapa boleh, mau kasih emoticon juga boleh, bilang hai bu juga boleh, sapa-sapa teman-teman yang lain juga boleh ya. Wah, semangat-semangat semua nih. Wah, adik-adik, karena hari ini adalah hari Natal, kita merayakan Natal maksudnya. Kita harus semangat Natal, nggak boleh semangat yang lama-lama, nggak boleh semangat yang lesu. Karena Natal ini adalah penuh dengan sukacita. Jadi kita harus semangat dan penuh dengan sukacita. Nah kakak mau ajak kalian untuk bangkit dan berdiri, yang di Zoom juga ya ikut berdiri. Kita mau nyanyi nih untuk Tuhan nih. Yuk adik-adik semua berdiri, jangan ada yang duduk, ayo. Yuk semangat, berdiri semua, berdiri. Yuk. Ya berdiri. Yuk. Nah kayaknya yang di Zoom juga udah pada berdiri nih. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagu yang luar biasa ini. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Let's go. Mari berhimpun dan bersuka
bersuka cita boleh angkat tangannya, teman-teman dan adik-adik semuanya. Katakan amin. Amin. Oke, kakak persilahkan buat adik-adik dan teman-teman semuanya boleh duduk. Kita bersuka cita amin. 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 Yang bersuka cita katakan wuhu. Wuhu. Kita siapkan lebih lagi hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kakak percaya dalam hadiratnya Tuhan ada kekuatan. Dalam hadiratnya ada sukacita. Walau kita masih kecil, masih muda, kakak ajak kita untuk kita belajar untuk menyembah Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. Amin Tuhan. Longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. Amin Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you. We worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. Yuk adik-adik, teman-teman, kakak undang kita bangkit berdiri. Katakan, I worship you. I worship you, Jesus. I worship
Spirit, fill this place, sweet Spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, kami angkat tangan kami Tuhan, kami rindu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Let your spirit penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you. We worship you. Amen. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami sangat bersuka cita Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul. Kami boleh sama-sama menyembah Engkau. Kami boleh sama-sama meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hari Natal ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersuka cita. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sukacita daripada Engkau Tuhan melimpah, melimpah dan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama Engkau. Biarlah sore hari ini Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kakak mau lihat tepuk tangannya buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Buat adik-adik yang di Zoom juga, boleh kasih emoticon love, tepuk tangan, jempol juga boleh. Ya, yuk kita bangkit berdiri lagi teman-teman. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan hari ini. Amin. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, kita tepuk tangan, kita boleh berjoget untuk Tuhan. Siap? Siap. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Yuk.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor. tangannya boleh ke atas adik-adik. For all that you Bagimu are, pujian, we Tuhan. give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Gloria. Haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala hormat. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita muji Tuhan lagi, Kak Fitri mau tanya, siapa di sini yang hari ini sangat bahagia bisa lambaikan tangannya? Kalau bahagia, Kak Fitri nggak mau ada yang duduk, kita masih bangkit berdiri. Kak Fitri, kalau Kak Fitri kasih adik-adik bilang Tuhan Yesus, sama-sama katakan, yeay, iblis, jangan kebalik ya. Ayo kita coba dulu ya, kita tes. Tuhan Yesus, yeay, iblis, Tuhan Yesus, Oke, kalau adik-adik masih semangat, kita mau memuji Tuhan lagi. Yang ada di Zoom juga harus semangat ya. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita katakan dari pulau dan benua. Kak Fitri gak mau lihat ada yang duduk. Yo, kita semangat memuji Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
Louis pun terbangun di dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang utusan Tuhan. Halo, halo, halo. Kamu Louis kan? Iya, aku Louis. Louis, kamu yang tadi mengeluh capek gak bisa jalan-jalan, ya kan? Iya. Nah, aku mau tunjukkan kepada Louis, ada satu keluarga yang pandai mengucap syukur. Dia yang selalu mengecap kebaikan Tuhan, tidak mengeluh. Mari kita lihat sebentar. Kakak-kakak petugas, tolong tunjukkan kepada Louis. Gimana Mun, masakan Mami? Enak gak? Enak banget, aku suka sekali. Terima kasih. Wangi. Mama, masak apa hari ini? Mama masak telur dadar sama tempe goreng. Sini makan sama-sama. Oke, Mama. Tempe gorengnya enak sekali. Mama pakai apa? Mama masak pakai cinta, makanya jadinya enak, ya kan? Mama, Papa mana? Papa pergi kerja. Tadi Papa pesen kalau Papa pulangnya bisa malam. Jadi suruh kalian makan dulu. Dan dia berpesan kalian harus menjadi anak yang baik, taat sama orang tua, dan cinta Tuhan Yesus sampai besar nanti, ya? Siap, Mama. Yuk, Mun, kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Walaupun sederhana, kami menyukainya. Tuhan, lindungi Papa kami yang sedang bekerja di luar. Jagalah Papa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah Louis, kamu udah lihat kan tadi dari gambaran keluarga Holly? Iya. Iya, mereka sangat sukacita, mereka bahagia sekali. Meskipun kamu lihat mereka makan cuma nasi sama lauk aja loh. Ketika papanya ke luar kota, mereka juga tetap sukacita. Ah, aku ada satu lagi loh, aku mau tunjukin kepada kamu. Satu keluarga yang sungguh-sungguh sukacita dan tetap mengucap syukur. Kita lihat ya, kakak-kakak. Setelah melihat keluarga Holly yang begitu sederhana, Louis pun mulai menyesali rasa tidak bersyukurnya tadi. Mama, boleh beli HP yang ini enggak? Lah bukannya HP itu baru kita beli minggu lalu, kamu mau beli lagi? Tapi ini keluaran baru, Ma. Teman-teman udah banyak yang pakai. Pak transfer tuh? Ya udah nanti Papa transfer ke toko langganan biasa ya. Pasti ini yang ori ya? Iya. Mama, Papa, aku HP-nya udah dateng yang baru. Tapi aku nggak tahu cara mainnya gimana. Ajarin dong, Pa. Aduh, Papa lagi sibuk ini. Kamu main sama Bibi aja ya. Oke deh, ya udah. Anjus, boleh bantuin aku belajar gimana cara pakai HP-nya nggak? Wah, boleh. Terus lihat di Google dulu ya. Terus juga nggak tahu caranya. Sini, terus kasih tahu. Coba mana HP-nya? Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, aku mengucap syukur kalau hari ini aku masih bisa main sama Bibi. Meskipun papa mama nggak bisa temani aku tetap bersyukur. Tuhan, kalau Engkau kirimi Bibi buat temenin aku main hari ini. Makasih Tuhan, amin. Nah Louis, kamu udah lihat kan? Iya, aku udah lihat kok.
Kamu lihat bahwa Tuhan menyertai keluarga Holly. Kamu juga lihat Tuhan menyertai Jesslyn ketika dia tidak ditemani mama papanya. Ada Bibi yang menemani Jesslyn. Nah, Louis, kamu harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Dia tetap menjagai kamu. Kebaikannya, penyertaan Tuhan gak cuman buat Holly dan juga Jesslyn, tapi buat Louis juga loh. Louis sangat menyesali apa yang diperbuatnya. Lalu setelah itu Louis pun terbangun dari tidurnya dan mulai mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Fitri tetap mau ingatkan adik-adik lagi dan teman-teman harus masih kasih sikap yang terbaik ya. Setuju? Kalau setuju yuk lambaikan tangannya. Kasih jempolnya juga boleh. Yang di Zoom juga setuju ya sama Kak Fitri ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, jadi harus kasih sikap yang terbaik. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, yang namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari adik-adik kembali kita angkat lagu penyembahan kita. Dengan segenap hati kita katakan, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, yang namanya pun disebut orang penasehat ajar,
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami terundang adik-adik dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Benda sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Benarkah Tuhan Engkau Raja dalam hidup kami? Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita katakan sambutlah Dia ini. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari adik-adik, mari teman-teman kita sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah. Haleluya. 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 Oh, kami sembah, kami haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan kami untuk sembah-Mu, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Yuk teman-teman, kita angkat tangan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Yesus. Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Immanuel, amin. Namanya disebut Immanuel, amin. Amin Tuhan. Dengan kita. Amin Yesus. Immanuel, 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 namanya disebut Immanuel, amin. Allah serta dengan kita, namanya Immanuel. Lebih lagi teman-teman. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya Adik-adik katakan Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, Namanya disebut. Sebut Immanuel. Katakan namanya disebut. Adik-adik sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama puji-pujian dan penyembahan kami. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti firman yang disampaikan, dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Oke, boleh duduk lagi ya. Wah, kakak seneng banget nih akhirnya bisa ketemu adik-adik lagi. Kira-kira udah berapa lama ya adik-adik kita gak ketemu ya? 2 tahun, wah lama sekali 2 tahun ya, beratus-ratus hari kita gak ketemu adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau nyapa teman-teman adik-adik yang di rumah juga ya. Shalom adik-adik yang di rumah, boleh lambaikan tangannya. Wah yang di rumah juga rame banget nih sama kayak di lantai 12. Seneng ya adik-adik ya, akhirnya bisa ibadah di sini ya. Ya seneng ya. Nah adik-adik yang di rumah jangan sedih karena tahun depan adik-adik udah bisa loh ibadah di lantai 11. Tapi tunggu pengumuman lebih lanjut dari kakak-kakaknya ya, oke? Oke, nah siapa yang udah gak siap nih pengen dengar firman Tuhan, tangannya boleh diangkat, dilambai-lambain.
Oh iya, yang di rumah juga udah gak siap ya dengan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kakak cerita, nih kakak mau tanya dulu sama adik-adik di sini nih. Adik-adik kalau dalam satu hari, biasanya adik-adik berapa kali berdoa? Coba, boleh dijawab. Dalam satu hari, berapa tuh jarinya kakak ngeliatin? Dalam satu hari berdoa berapa kali? Jarinya berapa? Oh 3 juga sama. Ada yang 4 yang di rumah, boleh jawab? Oh iya, ada juga yang 3 kali. Wah, ada yang 5 kali. Wah, hebat-hebat semua ya. Tiada hari tanpa berdoa. Kenapa kak? Kakak nanya-nanya dalam sehari berdoa berapa kali? Karena hari ini kakak mau cerita tentang orang yang suka sekali berdoa. Hobinya berdoa adik-adik. Coba kak, boleh dikasih lihat? Ada nggak ya di gambar? Oke, hari ini kakak mau cerita tentang Daniel. Ada yang namanya Daniel di sini? Ada yang namanya Daniel, boleh lambain tangan? Gak ada, oke adanya dicerita. Nah semuanya pasang kupingnya, posisi duduknya udah boleh dirapiin lagi karena kakak udah mau mulai cerita nih. Yang di rumah juga jangan ngobrol-ngobrol, yang di sini juga jangan ngobrol-ngobrol, kakak udah mau mulai cerita. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang si Daniel nih. Jadi adik-adik, pada zaman itu Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Media adik-adik. Nah, si Daniel ini nih, kalau kita bilang ya Daniel itu adalah seseorang yang sangat perfect. Perfect artinya apa sih? Sempurna. Si Daniel ini orangnya sempurna banget nih. Dia nggak pernah ngelakuin kesalahan adik-adik. Nah, dia setiap kali melakukan sesuatu dia nggak pernah salah karena apapun yang Daniel lakukan itu seperti dia melakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi setiap dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan sepenuh hati adik-adik. Nah, tapi ya si Daniel yang sempurna ini ternyata banyak yang gak suka loh adik-adik sama dia loh. Teman-teman kerjanya ternyata pada iri, pada jealous sama si Daniel. Dia cemburu nih. Terus teman-temannya mikir gini, ih gimana ya caranya ya? Yuk kita jebak yuk si Daniel yuk. Kita cari yuk kesalahannya Daniel yuk. Terus kita laporin ke si Raja Darius pada zaman itu. Tapi teman-temannya bingung nih, tapi tadi kan si Daniel katanya nggak pernah ngelakuin kesalahan ya, kira-kira kesalahan apa ya? Terus temannya mikir, sampai ketemu satu kesalahan. Kesalahannya adalah karena Daniel itu suka berdoa. Loh kak, kok suka berdoa kesalahan? Nah kita dengar cerita selanjutnya. Nah karena si Daniel itu suka berdoa nih adik-adik, akhirnya teman-temannya ngejebak. Teman-temannya itu menghadap ke raja, terus suruh raja mengeluarkan sebuah perintah. Nah tuh adik-adik boleh lihat ke depan, teman-temannya nih ngomong ke raja, raja keluarin suatu perintah ya. Jadi selama 30 hari orang-orang yang ada di kerajaan ini gak ada yang boleh berdoa. Gak ada yang boleh berdoa kepada dewa, gak ada yang boleh menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain, gak boleh. Cuman boleh kalau mau berdoa, yang ngomongnya kepada Raja Darius, gak boleh ke yang lain. Wah itu perintahnya adik-adik selama berapa tadi kakak bilang? Berapa hari? 30 hari, hebat. Semuanya berarti pada fokus dengerin kakak. Oke. Nah udah nih adik-adik, kira-kira si Daniel mau ikutin perintah raja gak ya? Kan tadi kakak bilang Daniel itu hobinya berdoa. Siapa yang bilang Daniel mau ikutin perintah raja? Angkat tangannya. Ada yang bilang. Oke, siapa yang bilang Daniel gak mau ikutin perintah raja? Angkat tangannya. Yang di rumah angkat tangannya. Oh iya banyakan yang bilang Daniel gak ikutin ya, oh berarti udah pada dengar ceritanya dong. Tapi gak apa-apa kakak lanjut lagi. Nah adik-adik bener ternyata Daniel itu gak mau loh adik-adik menuruti perintahnya si raja. Daniel tetap berdoa, dalam sehari dia 3 kali berdoa tuh lihat adik-adik. Danielnya tetap aja berdoa kepada Tuhan. Karena adik-adik, kalau adik-adik baca nih di kitab Daniel yang pertama, dari Daniel kecil, dari seumur adik-adik nih waktu sekolah minggu, Daniel aja udah suka berdoa. Sampai Daniel umurnya 84 tahun. 84 tahun udah kakek-kakek aja, Daniel masih suka berdoa loh adik-adik loh. Nah makanya begitu raja keluarin perintah kayak gitu, Daniel gak mau ikutin karena Daniel itu terlalu sayang sama Tuhan Yesus, dia terlalu cinta, dia selalu berdoa adik-adik. Tapi kan kak kalau misalnya raja yang keluarin perintah kan gak boleh dibantah, nanti kalau dibantah kan dihukum.
Wah adik-adik ternyata rajanya udah menyiapkan satu hukuman. Kalau ada orang yang gak menaati perintah raja, hukumannya adalah, ada yang tahu? Diapain? Ih kok udah pada tahu sih? Terus kakak lanjut cerita nggak? Lanjut, oke ya kakak lanjut cerita ya. Nah coba kakak mau kasih lihat adik-adik gambarnya. Nah bener, hukumannya adalah kalau misalnya gak ikutin perintah raja itu dimasukin ke gua singa. Adik-adik ada yang pernah ke kebun binatang nggak? Hanya jauh di dalam gua, orangnya nggak masuk. Tapi si Daniel ini masuk loh adik-adik ke gua singa. Waduh kira-kira gimana nasibnya ya? Begitu Daniel dimasukin ke gua singa, rajanya nggak bisa tidur. Aduh rajanya bingung, aduh gimana ya nasibnya si Daniel tuh, lihat tuh rajanya bengong ngeliatin. Gimana kalau si Daniel nanti dimakan sama singa ya, dicemilin sama singa gimana ya? Raja gak bisa tidur sampai keesokan harinya. Raja bangun, raja buru-buru ngecek nih, gimana nih nasib si Daniel nih, coba kita lihat. Wow, ternyata Danielnya masih ada adik-adik, masih berdiri, masih ketawa-ketawa. Danielnya gak kenapa-napa, dia selamat. Coba dong kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wah hebat banget ya Tuhan ya, Danielnya walaupun dikelilingin singa-singa tapi gak diapa-apain, dia tetap selamat. Ada yang tahu kenapa? Karena Daniel itu suka berdoa, jadi Tuhan itu menyertai anak-anak yang rajin berdoa loh adik-adik. Nah dari tadi kakak cerita panjang lebar, poinnya apa sih? Nih kakak mau kasih tahu, ada 3 poin ya dari cerita Daniel hari ini ya. Adik-adik nyimak ya, jadi kalau nanti adik-adik udah selesai ibadah, terus pulang ditanya papi mami hari ini kakaknya cerita apa, ayo kalian dengerin gak? Atau malah ngobrol, reunian sama teman-teman, nanti kalian bisa jelasin nih ceritanya nih. Nah adik-adik baca sama-sama ya, poin yang pertama adalah tekun berdoa. Kalau adik-adik mau mengalami penyertaan Tuhan sama kayak si Daniel, adik-adik harus apa? Tekun berdoa. Makanya tadi kakak tanya, dalam sehari adik-adik berdoa berapa kali sih? Untung gak ada yang jawab, aku gak pernah berdoa kak. Nah adik-adik di sini mah semuanya rajin-rajin berdoa ya. Bener gak? Bener ya? Atau ada yang bingung, kak aku gak pernah berdoa soalnya aku bingung kalau misalnya berdoa tuh kapan sih? Terus kalau berdoa tuh ngomongnya apa sih? Ada yang bingung gak? Oh iya kan semuanya rajin berdoa ya, tapi kakak mau kasih tahu nih adik-adik nih, kalau adik-adik ada yang suka bingung, kak berdoa kapan? Kalau adik-adik bangun pagi, pertama kali itu berdoa dulu, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih kasih tubuh yang sehat ya adik-adik ya. Terus adik-adik minta Tuhan sertai adik-adik selama 1 hari nih dari pagi sampai malam, supaya apapun yang adik-adik lakukan Tuhan Yesus tetap menyertai ya. Terus biasanya adik-adik berdoanya kapan lagi? Kan tadi bangun tidur berdoa, terus kapan lagi? Kapan lagi? Oh makan, iya kayak tadi ya. Nonton gak dramanya tuh tadi tuh? Nonton yang di TV ya, sebelum makan berdoa. Berdoanya ngapain kak? Aku bingung. Berdoanya mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan masih memberikan ada makanan ya adik-adik. Terus adik-adik minta Tuhan Yesus tutup bungkus makanan yang mau dimakan supaya menjadi kesehatan. Nah terus kapan lagi berdoanya? Bangun tidur, mau makan. Kadang habis makan juga berdoa, mengucap syukur lagi. Terus kapan lagi berdoa? Bener banget, iya sebelum tidur berdoa. Berdoanya ngapain? Mengucap syukur lagi, terima kasih Tuhan sudah sertai dari pagi sampai malam. Sebentar mau tidur supaya Tuhan Yesus yang urapi, jagai ya, supaya nggak mimpi buruk ya, supaya besok pagi bangun badan sehat. Ya adik-adik di sini ternyata pintar-pintar, kakak nggak usah ngajarin cara berdoa, udah pada bisa berdoa semua ya, udah rajin berdoa ya. Oke jadi tadi poin yang pertama apa? Tekun berdoa. Oke, poin yang kedua, boleh baca sama-sama. Disiplin rohani. Kakak sih tahu ya, kayaknya adik-adik di sini sih semua disiplin ya. Jadi kan kalau misalnya mami papi pasti ajarin bangun tidur, ranjang diberesin, jangan lupa makan, mandi, belajar, itu kan semua disiplin ya adik-adik ya. Tapi jangan lupa disiplin rohani adik-adik. Disiplin rohani itu ngapain? Berdoa, baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, ikut ibadah online. Siapa yang tiap minggu rajin ibadah online? Coba kakak mau tangannya. Wow, pada
rajin ya, tahun depan nanti udah bisa ibadah di sini loh adik-adik. Nah, disiplin rohani, iya bener. Adik-adik pernah gak dalam sehari lupa makan? Ada gak yang pernah sehari lupa makan? Gak ada lah Kak, kalau lupa makan kan lapar ya. Tapi ada gak yang pernah lupa berdoa? Tuh, ada yang angkat tangan, diturunin tangannya. Iya, jadi mulai saat ini kalau misalnya adik-adik aja bisa ingat aktivitas yang lain, tapi adik-adik juga jangan lupa untuk berdoa. Oke, poin yang ketiga dan terakhir adalah pikul salibnya. Kak, pikul salib aku nggak ngerti. Jadi gampangnya gini adik-adik, pikul salib adalah adik-adik melakukan hal yang adik-adik nggak pengen lakukan, tapi itu karena kehendak Tuhan. Jadi misalnya nih, adik-adik nih di sini nih hari Minggu, yang lain teman-teman enak jalan-jalan, main game, tapi adik-adik lebih pilih ikut ibadah Natal karena itu menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau adik-adik ketemu Tuhan, sama-sama menyembah, memuji Tuhan di ibadah Natal ya. Kalau ceritanya Daniel pikul salibnya itu, Daniel nggak makan makanannya raja yang enak-enak, Daniel nggak minum minuman raja tuh yang memabukkan, karena dia itu mencintai Tuhan. Jadi dia mau melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus suka adik-adik. Oke, kakak mau review dulu supaya nggak lupa. Tadi apa aja sih adik-adik yang harus adik-adik lakukan kalau mau disertai Tuhan? Yang pertama, gak kedengeran nih orangnya kan banyak. Tekun berdoa. Yang kedua, disiplin rohani. Oh ada contekannya, cuman baca. Yang ketiga, pikul salibnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, hebat nih. Oke, kalau gitu kakak sih udah selesai cerita, tapi kakak mau ikutin adik-adik supaya mulai hari ini nih, mulai saat ini masih fresh dengerin kakak cerita, jadikan berdoa sebagai lifestyle-nya adik-adik ya. Oke, kalau adik-adik nggak lupa melakukan hal yang lain, tapi adik-adik juga nggak boleh lupa berdoa. Siapa yang mau mengalami penyertaan Tuhan kayak Daniel? Angkat tangannya. Semua mau ya, semua mau mengalami penyertaan Tuhan. Kalau gitu adik-adik jangan lupa berdoa. Oke, yuk kakak mau tutup firman Tuhan. Adik-adik boleh banget berdiri yuk. Kita mau sama-sama sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Yuk, gak ada yang lagi yang ngobrol sama teman-temannya. Kita mau siapkan hati, sama-sama kita mau angkat satu lagu penyembahan, I Worship You. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan I worship you. I worship you, Jesus, I worship you. Mari adik-adik kakak mau ajak adik-adik mulai hari ini, mari adik-adik menjadi generasi yang suka berdoa. Kalau adik-adik mau mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik, yuk kita mau sama-sama menjadi generasi yang suka berdoa adik-adik. Kita mau menjadikan doa sebagai lifestyle adik-adik, karena Tuhan sangat disenangkan oleh doa adik-adik. Yuk kita sama-sama mau mengambil komitmen adik-adik untuk rajin berdoa, untuk tekun berdoa, untuk disiplin rohani adik-adik. Sekali lagi adik-adik katakan I worship you. I worship you. Yes Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Mulai hari ini kami mau menjadi generasi yang suka berdoa Tuhan. Kami mau mengalami penyertaan Tuhan.
kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau menjadi seperti Daniel, kami mau mengalami penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini kami mau berkomitmen untuk terus tekun berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan acara Natal kami pada hari ini, biar Tuhan yang pimpin acara ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Wah, anak kita kemana ya, Pak? Sepertinya mau datang tuh. Louis? Papa, Mama! Ada apa ini? Ada apa, Louis? Ada apa? Papa, Mama, maaf ya, tadi aku udah males-malesan buat ikutan ibadah. Oh. Terus juga Tuhan Yesus udah ingetin aku buat terus bersyukur. Oke, sekarang duduk sini Louis. Jadi gini loh nak, anakku sayang, memang di masa pandemi ini mama sama papa gak bisa memenuhi semua yang Louis mau, yang Louis inginkan. Semua orang juga begitu, susah. Tapi yang paling penting Louis, ya kan Pak? Penyertaan Benar. Tuhan atas hidup kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Tadi kan sudah mendengar juga bahwa kita harus banyak berdoa. Berdoanya sebagai gaya hidup kita, ya Louis? Iya, Pak, Ma. Oh ya, Papa, Mama. Aku mau nyanyiin satu lagu loh buat Papa, Mama. Aku nyanyiin bareng teman-teman aku. Oh ya, kita denger ya Pak ya. Lagu apa kira-kira ya? Yaudah, kita denger sama-sama ya. Oke.
Nah, oke adik-adik dan teman-teman, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat, sekarang kita mau memberikan persembahan kita, teman-teman. Tadi kayaknya teman-teman udah nerima amplop belum ya? Nah, udah semua ya, coba amplopnya diangkat dulu coba biar kakak lihat yang udah bawa amplop. Apakah sudah semua? Nah yang juga mau QR code juga bisa, ada di depan kursi itu juga bisa, papa mamanya bisa bantuin anak-anaknya. Nah yang di Zoom juga ya, kalau mau ngasih persembahan, kasih tahu papa mamanya, papa mama ada di screen tuh untuk memberikan persembahannya. Nah teman-teman, sembari kita memberikan persembahan kita mau nyanyi lagu yang cukup sukacita, yaitu Oh Sukacitaku. Yuk, sembari Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Yuk adik-adik, kalau udah ngasih persembahannya kita nyanyi bareng yuk. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Silahkan duduk lagi. Nah adik-adik, kakak mau tanya yang ada di tempat, kalian udah nerima lampu belum? Coba angkat lampunya. Yang belum, kakak-kakak yang belum, tolong adik-adiknya dikasih yang belum, biar semuanya dapat semua, karena kita mau nyalain lilin. Nah adik-adik yang ada di Zoom juga boleh. Kalau misalnya ada lilin, ada lampu-lampuan juga nggak apa-apa, kita ikutan ya. Kakak-kakak gimana, udah semua adik-adik yang terima? Yuk adik-adik kita mau siap-siap, adik-adik kita mau nyanyiin nanti Holy Night. Jadi semua adik-adik siap-siapin lampunya untuk supaya kita nanti bisa bareng-bareng untuk mengikuti malam kudus adik-adik.
Oke adik-adik, yuk kita sama-sama nyalain lilinnya. Kita angkat lilinnya juga. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin Holy Night. Kita mau nyalakin lilin. Selanjutnya untuk nama-nama yang akan saya sebut untuk ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama ada Pastor Paulus dan istrinya. Yang kedua Pastor Joseph Kelly dan istri. Yang ketiga Pastor Ali dan istri. Yang keempat, Kak Tohab dan Kak Eni. Yang kelima, Kak Dedi dan Kak Dian. Yang keenam, Kak Matias dan Kak Susan. Dan yang ketujuh, Kak Moria.
Adik-adik, ayo kita angkat lilin kita akan terima doa impartasi dari bapak-bapak rohani kita. Adik-adik perlu itu untuk adik-adik menjadi generasi Yeremia yang bangkit. Ayo, udah waktunya nggak main-main lagi ya. Ayo angkat lilinnya, kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk terima doa impartasi dari bapak rohani. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami merayakan Natal. Tuhan, kami minta urapan-Mu untuk generasi yang terakhir, termuda, dan generasi yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu biarlah mereka terima pengurapan Allah. Dari sekarang mereka akan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan secara pribadi dari mulut mereka keluar kata-kata nubuatan atas Indonesia, atas keluarganya. Kami berdoa Tuhan mereka ketemu Tuhan, mengalami Tuhan dalam tidurnya, dalam pelajarannya, dalam apapun. Dari mulut mereka, mereka bisa menginjil dan suara kebenaran atas orang tua mereka ditegakkan dalam rumah mereka. Oleh karena itu urapan-Mu turun atas mereka di dalam nama Yesus. Amin. Lilinnya bisa ditiup kembali ya adik-adik, dan lampu boleh dinyalakan. Dipersilahkan untuk syafaat sama doa berkat. Oke adik-adik semuanya masih ada di sini. Sebentar lagi kita akan selesai acara kita. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita akan menutup dalam doa syafaat. Dan kalian juga yang ada di rumah, kita masih belum selesai, sedikit lagi ya, sabar ya. Teman-teman akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada, khususnya gereja GMCC. Kami percaya kemurahan Tuhan ada atas gereja GMCC. Gereja GMCC akan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami juga mau berdoa buat Pastor Paulus dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan taruhkan isi hati Tuhan atas Pastor Paulus. Kami juga mau berdoa buat para pengerja yang ada. Tuhan perlengkapi, berikan roh yang menyala-nyala di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendoakan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar Indonesia tetap ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biar Indonesia tetap menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berkembang lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa supaya virus corona juga cepat selesai ya Tuhan. Dan kami bisa melakukan aktivitas kami kembali dengan normal ya Tuhan. Amin. Kami berdoa, kami tahan semua bencana alam ya Tuhan. Supaya Indonesia kami tetap aman di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi, kita akan terima berkat melalui gembala kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa menyertai semua anak-anak Indonesia, sehingga anak-anak Indonesia bangkit, menginjil, menyinari Indonesia, dan ada suara yang berkuasa dalam anak-anak. Diberkatilah anak Indonesia mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kak Matias dan kawan-kawan boleh naik lagi. Tes, adik-adik jangan kemana-mana dulu, jangan beranjak dulu. Nah, mana ya partner saya Kak Johnson? Oh, sudah di ujung mimbar. Oke, kita sapa dulu adik-adiknya dong Kak. Oke, pasti dong. Silakan Kak Johnson. Shalom adik-adik. Wah, ini dari awal